Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, ada sebagian orang yang berkata bahwa hidup di dunia ini ternyata diibaratkan orang yang sekedar mampir di satu tempat. Kalau orang Jawa bilang hidup urip ning alam dunya itu ibarat wong mampir ngombe. Mungkin sebagian kita ada yang dulu mengatakan masa iya kan gitu. Bagi orang-orang yang usianya mungkin lebih dari 50 tahun, dia akan mengatakan bahwa rasanya memang kehidupan di dunia itu sangat sebentar. Masih terbayang bagaimana dulu pada saat misalnya baru selesai sekolah di SD, rasanya masih belum lama begitu ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketemu dengan teman-teman, kemudian melanjutkan sekolah lagi sampai misalnya SMA begitu ya. Ada yang melanjutkan lagi kuliah S1, ada yang terus melanjutkan pendidikan lagi. Perasaan baru kayak kemarin begitu ya, tapi ternyata sudah 20 tahun yang lalu kita selesai menempuh pendidikan S2 misalnya kan begitu. Ada yang sudah 30 tahun yang lalu selesai S1 misalnya. Maka begitu orang kalau usianya sudah lebih dari 50 tahun, dia akan mengatakan bahwa ternyata hidup di dunia ini sebentar saja. Anak-anak dulu yang kecil tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang remaja dan ternyata tidak lama lagi dia sudah berkeluarga. Itu artinya apa? Bahwa perjalanan hidup seseorang itu ternyata sangat singkat sekali. Maka kemudian pertanyaannya, kalau hidup di dunia ini hanya sesaat, untuk apa kita ini melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya? Maka kita harus ingat bagaimana Allah berfirman kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah itu adalah zat yang menjadikan kematian dan kehidupan kepada kita semua ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat, menguji di antara kita ini siapa yang paling baik amalannya. Maka ada sebuah nasihat yang disampaikan seorang ulama kepada kita, la yablughu ahadun haqiqata zuhdi hatta yakuna fihi salasu hisolin. Bahwa seorang mukmin itu tidak bisa mencapai derajat hakikatnya zuhud sehingga orang itu memiliki 3 hal. Apa itu? Yang pertama, amalun bila alaqatin. Kalau kita beramal itu jangan sampai kita ini pamrih gitu. Tapi apa iya wong, orang hidup di dunia ini kan kadang-kadang ada istri yang melakukan sesuatu agar dicintai suaminya, atau sebaliknya suami baik-baik dengan istri itu kadang-kadang ada maunya begitu ya. Atau mungkin ada anak kalau kepada orang tua itu berbakti begitu. Tapi jangan sampai kita ini sebagai orang tua punya niatan suatu saat kalau misalnya mendidik itu sukses, kemudian mudah-mudahan anak-anak itu bisa membantu kita. Ya wajarnya manusia mungkin boleh berpikiran semacam itu. Tetapi bagaimana kalau kita ini kepada Allah, jangan sampai kita ini mengamalkan sesuatu kemudian punya pamrih. Tentu ya pamrih kita hanya ridho Allah yang kita cari. Yang kedua, wa qaulun bila toma'in. Kalau kita ini berbicara, jangan sampai ada kecenderungan tamak menguasai forum menjadi milik kita sendiri. Itu akhirnya memunculkan perasaan sombong. Kemudian yang ketiga, wa izzun bila riyasatin. Kemuliaan tanpa harus memiliki jabatan. Maka kalau kemudian kita bisa bersikap yang seperti itu, bagaimana kita beramal tanpa memiliki
ketergantungan kepada orang lain. Ya kalau kita berbuat baik, ya berbuat baik saja, bahwa hanya Allah yang kita tuju, maka itu akan menjadikan hati kita tenang. Kalau kemudian kita ini berbicara, jangan sampai kemudian orang lain tidak, kita beri kesempatan seakan-akan forum itu menjadi milik kita sendiri. Dan ya bagi kita dipercaya orang, kemudian dikasih jabatan, itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kemudian setelah itu kita tidak mulia tanpa harus memiliki jabatan. Kenapa? Bahwa kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Maka bagaimana kita mengikuti nasihat agama untuk selalu berbuat menjadi orang yang baik tanpa harus memiliki keterikatan dengan orang lain sehingga kita merasa terkungkung, justru malah merasa hutang budi dan sebagainya. Tentu ini adalah sesuatu yang pada akhirnya akan memenjarakan kebebasan kita untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk selalu berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.